Saya Siti Zihadatul Hasanah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang rumus untuk sinus alfa plus beta dan sinus alfa dikurang beta. Untuk sinus alfa plus beta, di sini saya akan menurunkan rumus sinus alfa plus beta dengan menggunakan segitiga, di mana ada dua segitiga, yaitu segitiga ACD dengan siku-siku di D dan segitiga BCD dengan siku-siku di D, di mana panjang AD akan dinotasikan dengan A, panjang BD akan dinotasikan dengan B, panjang AC akan dinotasikan dengan C, panjang BC akan dinotasikan dengan D, dan panjang CD akan dinotasikan dengan M. Nah, pada segitiga ACD sudut C adalah alfa dan segitiga BCD sudut C adalah sudut B. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari aturan sinus, yang mana dalam aturan sinus berlaku rumus A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta sama dengan C per sinus gamma. Nah, kita akan menggunakan rumus aturan sinus dalam membuktikan sinus alfa plus beta ini. Nah, kembali ke gambar tadi, perhatikan bahwa jika kita menggunakan aturan sinus, maka didapat A ditambah B per sinus alfa ditambah beta sama dengan D per sudut di hadapannya adalah sudut 90 derajat dikurang alfa, sehingga D per sinus 90 derajat dikurang alfa. Lalu dikali silang, sinus 90 derajat dikurang alfa dikali A plus B sama dengan sinus alfa ditambah beta dikali D. Nah, sesuai dengan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan 90 derajat dikurang alfa, di mana 90 derajat dikurang alfa berada di kuadran 2, maka sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Sehingga sinus 90 derajat dikurang alfa itu digantikan dengan kosinus alfa. Maka kosinus alfa dikali A tambah B sama dengan sinus alfa tambah beta dikali D. Pindahkan D pada ruas kiri, sehingga didapat kosinus alfa dikali A tambah B per D sama dengan sinus alfa plus beta. Lalu pindahkan ruas kanan ke kiri dan ruas kiri ke kanan, sehingga sinus alfa plus beta sama dengan kosinus alfa dikali A per D ditambah kosinus alfa dikali B per D. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa kosinus alfa itu sama dengan samping per miring, maka dari gambar didapat kosinus alfa itu sama dengan M per C. Sehingga sinus alfa plus B sama dengan M per C dikali A per D ditambah M per C dikali B per D. Nah, berdasarkan sifat perkalian, ruas kiri itu bisa kita tukar menjadi M per C kita ubah menjadi A per C, dan A per D itu kita ubah menjadi M per D. Sama dengan A per C dikali M per D ditambah M per C dikali B per D. Nah, jika dilihat pada segitiga, maka didapat bahwa A per C itu sama dengan sinus alfa, M per D sama dengan kosinus beta, M per C sama dengan kosinus alfa, dan B per D sama dengan sinus beta. Sehingga didapat bahwa sinus alfa plus beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta ditambah kosinus alfa dikali sinus beta. Selanjutnya, untuk membuktikan rumus sinus alfa dikurang beta dapat kita tulis sebagai
sinus alfa ditambah negatif beta. Maka, menggunakan rumus sinus alfa plus beta yang telah diperoleh sebelumnya, maka akan kita dapatkan bahwa sinus alfa plus negatif beta itu sama dengan sinus alfa dikali kosinus negatif beta ditambah kosinus alfa dikali sinus negatif beta. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan trigonometri pada kuadran keempat, kosinus negatif beta pada kuadran 4 itu adalah positif. Sehingga kosinus negatif beta itu akan sama dengan kosinus beta. Dan karena pada kuadran keempat itu sinus bernilai negatif, maka sinus negatif beta itu sama dengan negatif sinus beta. Yang mana dapat kita tulis kebersamaan sebelumnya bahwa sinus alfa dikali kosinus negatif beta ditambah kosinus alfa dikali sinus negatif beta itu sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta ditambah kosinus alfa dikali negatif sinus beta. Sehingga dapat dituliskan sinus alfa dikurang beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta dikurang kosinus alfa dikali sinus beta. Baik, di sini kita akan memasuki contoh dari rumus ini. Berikut penjelasannya. Nah, untuk lebih paham mengenai cara penggunaan rumus, silahkan dilihat contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari sin 165 derajat. Di sini kita tahu bahwa 165 derajat bukanlah sudut istimewa, sehingga kita perlu memikirkan sudut istimewa yang jika ditambah atau dikurang akan mendapatkan 165. Nah, salah satunya adalah sin 120 derajat ditambah 45 derajat, di mana 120 ditambah 45 hasilnya adalah 165. Berdasarkan bentuk ini, penggunaan dari rumus sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini 120 adalah alfa dan betanya adalah 45 derajat. Sesuai dengan rumus, kita dapatkan sin 120 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Kalau kita cari hasilnya, sin 120 adalah 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah cos 120 adalah min 1/2 dikali 1/2 akar 2. Jika kita kalikan hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah, jika kita keluarkan 1/4-nya, didapatkan bentuk sederhana akar 6 dikurang akar 2. Maka nilai sin 165 derajat adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2, tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, di sini kita ketahui Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2, tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, di sini kita memiliki sudut 15 derajat yang dimana bukanlah merupakan sudut istimewa, sehingga kita perlu memikirkan berapakah sudut istimewa yang ditambah atau dikurang akan mendapatkan 15. Nah, salah satunya adalah sin 60 derajat dikurang 45 derajat, di mana 60 dikurang 45 hasilnya adalah 15. Berdasarkan bentuk ini, penggunaan rumus dari sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini 60 adalah alfa dan betanya adalah 45 derajat. Sesuai dengan rumus, kita dapatkan sin 60 dikali cos 45 dikurang cos 60 dikali sin 45 derajat. Kalau kita cari hasilnya
sin 60 adalah 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 dikurang cos 60 adalah 1/2 dikali 1/2 akar 2. Jika kita kalikan, hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah, jika kita keluarkan 1/4-nya, didapatkan bentuk sederhana akar 6 dikurang akar 2. Maka nilai dari sin 15 derajat adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang rumus untuk tan alfa ditambah beta dan tan alfa dikurang beta. Nah, jadi mari kita membahas rumusnya. Buktikan bahwa tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, cara pembuktiannya bagaimana? Nah, cara pembuktiannya yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan. Nah, perlu diingat kembali bahwa tan sama dengan sin per cos. Nah, jadi di sini kita bisa menulisnya yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Nah, terus sin alfa ditambah beta di sini perlu kita ingat kembali yaitu di mana sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sedangkan cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi kita tulis di sini sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi bentuk ini harus diubah menjadi tan, yaitu dengan mengalihkan bentuk ini dengan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta, yaitu hasilnya sama dengan sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Nah, dari bentuk ini perlu kita sederhanakan, yaitu di mana dapat ada yang dapat dibagi ataupun dapat dicoret. Nah, adapun yang dapat dicoret yaitu cos beta per cos beta, terus cos alfa per cos alfa. Nah, terus cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta, yaitu dengan nilainya 1. Nah, jadi hasilnya yaitu sama dengan sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Nah, jadi dari bentuk ini perlu kita ingat kembali bahwa sin per cos itu adalah tan. Nah, jadi setiap sin per cos kita ubah dengan tan. Nah, dengan hasilnya yaitu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, itulah hasil akhirnya. Jadi terbukti. Nah, maka tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta terbukti. Baik, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu buktikan bahwa tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, buktikan, cara buktikannya bagaimana? Sama, cara buktikannya seperti yang tadi, yaitu perlu kita ketahui bahwasannya tan itu sama dengan sin per cos. Nah, jadi tan alfa dikurang beta sama dengan
sin alfa dikurang beta per cos alfa dikurang beta. Nah, terus perlu kita ingat kembali di mana sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sedangkan cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi kita tulis di sini sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi bentuk ini harus diubah menjadi tan, yaitu dengan mengalihkan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta, yaitu dengan hasil sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Nah, dari bentuk ini ada yang dapat kita bagi ataupun habis, yaitu cos beta per cos beta, cos alfa per cos alfa, dan cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta, yaitu habis, yaitu 1 hasilnya. Nah, jadi hasil dari bagi tersebut yaitu sama dengan sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta per 1 ditambah sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Nah, perlu kita ingat kembali di mana sin per cos itu adalah tan. Nah, jadi setiap sin per cos itu kita ubah dengan tan. Jadi sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, maka terbukti. Jadi tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Baik, saya Siva Husna Ramadhani sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai rumus untuk tan, di mana alfa tambah beta dan tan alfa kurang beta. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Carilah nilai fungsi trigonometri berikut tanpa menggunakan kalkulator, di mana A tan 15 derajat, B tan 105 derajat. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama untuk yang A, tan 15 derajat. Seperti penjelasan rumus, tan alfa kurang beta. Jadi, tan 15 derajat itu hasil dari alfa berapa serta beta berapa, sehingga kita dapatkan tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat. Di mana kita masukkan rumus tan alfa kurang beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta. Jadi, kita masukkan aja langsung tan 15 derajat sama dengan tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat per 1 tambah 60 derajat dikali tan 45 derajat. Mohon maaf teman-teman. Nah, tan 60 derajat itu sama dengan berapa? Tan 60 derajat itu sama dengan akar 3, dan tan 45 derajat itu adalah 1, sehingga kita masukkan menjadi akar 3 dikurang 1 per 1 tambah akar 3 dikali 1. Selanjutnya, akar 3 kurang 1 per 1 tambah akar 3. Kenapa menjadi 1 tambah akar 3? Karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya akar 3 kurang 1 per 1 tambah akar 3.
sama dengan ini kita kalikan sekawan teman-teman, kita kalikan akar sekawan yang untuk penyebutnya menjadi 1 kurang akar 3 per akar 3. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus menjadi akar 3 kurang 1 per 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 dikali 1 per akar 3. Akar 3 dikurang 1 per 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Sehingga akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3. Akar 3 dikali min akar 3 sama dengan min 3. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Min 1 kali min akar 3 sama dengan akar 3 per 1 kali 1 sama dengan 1, akar 3 dikali min akar 3 sama dengan 3. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 kurang 4 per min 2. Dan hasil akhirnya sama dengan 2 kurang akar 3. Baik, kita lanjut yang B, di mana tan 105 derajat. Pengerjaannya sama seperti contoh sebelumnya. Dengan alfa dan beta yang sama, kita masukkan aja langsung ke rumus tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Dimana kita masukkan ke rumus menjadi tan 60 derajat ditambah tan, dimana kita masukkan aja langsung tan 105 derajat sama dengan tan 60 derajat tambah tan 45 derajat per 1 kurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Seperti sebelumnya, tan 60 itu adalah akar 3 dan tan 45 itu adalah 1. Kita langsung masukkan menjadi tan 105 derajat sama dengan akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3 kali 1. Sederhananya menjadi akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3. Kita kalikan lagi ke akar sekawan dari penyebut yang 1 kurang akar 3. Kita kalikan menjadi 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Jadi hasilnya akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3. 1 dikali mohon maaf sebelumnya. Jadi akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali akar 3 sama dengan akar 3 per 1 kali akar 1 kali 1 sama dengan 1 min akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 tambah 4 per min 2. Kita sederhanakan menjadi min 2 min akar 3. Begitulah hasil dari tan 105 derajat. Sekian contoh yang dapat saya jelaskan.